Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah berupaya mengurangi kemacetan ibu kota. Pasca ganjil genap, kini wacana penerapan Electronic Road Pricing atau ERP mencuat kembali. Nah, sobat otomotif wajib catat nih, ruas jalan mana saja yang bakal berbayar di Jakarta. Buat yang masih bingung bagaimanakah penerapan Electronic Road Pricing atau ERP, simak laporan selengkapnya dari jurnalis CNBC Indonesia, Shani Alatas, dan juru kamera Hario Riantomo berikut ini. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan juga mengurai kemacetan di sejumlah jalan tersebut, di mana kebijakan ini tertuang di dalam draft rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait dengan pengendalian lalu lintas secara elektronik yang sebelum ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan juga Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali, dan berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta juga telah mengusulkan bahwa besaran ini di kisaran Rp5.000 sampai dengan Rp19.900 untuk sekali melintas, dan merujuk ke dalam draft tersebut, ERP akan dilaksanakan di ruas-ruas jalan tertentu dengan kawasan yang telah memenuhi kriteria, di mana setidaknya Pemprov Jakarta ini menjelaskan ada 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP ini, di mana diantaranya seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini merupakan Jalan Merdeka Barat yang akan diterapkan ERP. Lalu yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda ini merupakan Jalan Jenderal Sudirman, Panglima Polim, Gatot Subroto, MT Haryono, Fatmawati, dan juga lain sebagainya. Selain itu, berkenaan dengan waktu pelaksanaan ini merujuk ke dalam draft, di pasal 10 ayat 1 ini dikemukakan bahwa pelaksanaannya ini akan dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu selain itu juga di dalam draft tersebut disebutkan bahwa ada sanksi terkait dengan pelanggarnya, di mana pelanggar ERP ini akan dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari tarif normal. Dan juga unik ya pemirsa, terdapat pengecualian atas peraturan ini, di mana pengecualian tersebut yakni untuk kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik. Kalau selain itu, memang kendati demikian ini belum diketahui pasti kapan kebijakan ERP ini akan diberlakukan, karena berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, dinyatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus terhadap persiapan regulasi yang akan memayungi kebijakan tersebut. Lalu kami pun telah berbincang-bincang dengan sejumlah warga kendaraan roda 4 terkait dengan akan rencana penerapan kebijakan ini, dan berikut adalah keterangan para warga. Tahu belum tentang adanya kebijakan Electronic Road Pricing, tapi belum tahu ditentukan kapan? Iya, baru baca di berita sih. Gimana pendapat Mbak terkait hal itu? Wow, itu big step ya menurut saya. Apalagi itu kan sebenarnya kalau dilihat dari negara terdekat itu Singapura yang sudah mengimplementasikan itu. Kayaknya kalau di sini untuk mengimplementasikan itu masih agak berat. Pertama, ya kendaraan umumnya apakah sudah memadai untuk orang-orang dialihkan menuju transportasi umum. Kedua, dengan menambah lagi biaya, apakah masyarakat itu cukup dengan pendapatan mereka yang kita tahu sendiri UMR-nya berapa di sini akan beda banget sama Singapura. Jadi kayaknya perlu dievaluasi lagi deh, apakah memang akan menguntungkan atau justru akan merugikan. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Menurut saya sih sulit ya kalau setiap jalan tuh bayar, apalagi kita sudah bayar pajak, masa udah bayar lagi jalan kan gitu. Jadi ya nggak setuju ya, karena kita setiap jalannya kita udah bayar pajak, masa harus kita bayar lagi, namanya bayar pajaknya double. Selama ini saya belum tahu, belum dengar sama sekali. Itu kira-kira apabila memang akan diterapkan dengan jalur itu sekali melintas Rp5.000 sampai Rp19.900, Bapak setuju nggak? Saya sangat tidak setuju, karena kita kan penghasilan kita kan berapa sih seorang driver, seorang supir gitu.